Selamat sore Mbak Ita, saya Aina. Saya di sini sebagai pewawancara dari KPSI. Sebelumnya di sini saya ingin bertanya-tanya mengenai buku balon-balon air terbang. Nah, sebetulnya yang pertama kali yang tergambar dalam pikiran Mbak, kenapa sih menamakannya balon-balon air terbang? Oh iya, selamat sore juga Aina, terima kasih untuk wawancara ini. Nah, untuk buku balon-balon air terbang itu, setelah saya dan Mbak Sri selesai menulis buku itu, kami mencari-cari gitu ya, apa ya judul buku yang tepat gitu loh untuk cerita tentang Andi ini. Nah, kami ingat bahwa Andi itu sering bilang bahwa perasaan dia ketika relapse atau ketika dia itu terserang, itu dia merasa seperti ada balon-balon air di kepala dia yang memberatkan dia. Itu yang menyebabkan dia tidak bisa fokus, tidak bisa berkonsentrasi, atau tidak bisa berpikir dengan tenang dan jernih gitu. Jadi kami merasa itu adalah judul yang tepat untuk buku ini. Nah, kenapa terbang? Balon-balon air itu kan nggak mungkin terbang ya. Iya. Tapi kami pakai terbang itu untuk menggambarkan atau harapan kami bahwa balon-balon air itu bisa satu persatu terbang sehingga dia bisa Pulih. ya seperti biasa. Saya pertamanya kaget dan lama-lama kagum gitu loh. Saya nggak tahu bahwa teman saya itu mempunyai beban atau tanggung jawab yang besar seperti ini, dan saya mengagumi dan memuji keberanian dia untuk menjadi caregiver adiknya. Nah, terus yang ketiga, Mbak sempat tahu nggak sih sebenarnya skizofrenia itu apa? Waktu Sri cerita, saya hanya sekilas saja tahu schizofren, tetapi setelah saya banyak intens dengan Sri, lalu melihat Andi, saya jadi baca-baca gitu. Jadi schizofren itu apa? Jadi lebih tahu ya Lebih skizofrenia tahu. itu apa. Dan Sri juga mengajak saya bertemu dengan Dr. Rolenius, itu dokternya Andi. Oh, berarti Mbak juga ikut saat Mbak Sri berobat, Mbak juga ikut ini gitu? Iya. Selalu? Nggak selalu, beberapa kali. Beberapa kali. Iya. Nah, responnya Andi ke Mbak tuh gimana? Saya kan udah kenal lama dengan keluarga ini, jadi saya udah kenal Andi udah kenal saya gitu, dan tentang bahwa kami sedang membuat buku juga dia tahu gitu. Dia mau cerita-cerita, kalau saya tanya bisa mengingat-ingat apa peristiwa-peristiwa yang lalu-lalu. Berarti Andi nggak marah ya pas? Enggak, iya, dia responsnya senang gitu, dia mau berpikir-pikir gitu ya. Kalau misalnya dia seperti lagi pusing atau apa, dia bilang nanti ya gitu, saya lagi saya nggak bisa mikir gitu. Jadi pada dasarnya dia senang. Nah, pertanyaan terakhir, menurut Mbak, kira-kira Mbak punya nggak sih harapan ke depannya untuk Sri dan Andi itu ke depan gimana gitu ke depannya? Depannya mereka semakin sekarang aja sudah baik ya. Sekarang udah, maksudnya mereka itu saling mempercayai gitu. Sri percaya ke Andi juga percaya ke kakaknya gitu. Jadi mereka bisa terus bekerja sama deh. Misalnya Sri mengingatkan untuk Andi untuk terus menerus menyemangati dirinya. Andi juga memberi respon-respon yang positif pada kakaknya, bahwa saya udah lebih baik, saya menjadi seperti ini karena ada kepercayaan dari kakaknya gitu, dan menjadi contoh barangkali ya kepada schizofren dan caregiver yang lain.